إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsi al-khati' al-mudhnib bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan ilmu. Dan takwa ini juga tidak akan bisa tegak kecuali dengan keikhlasan. Maka ilmu dan ikhlas inilah yang akan menegakkan ketakwaan. Inilah akan menjadikan ketakwaan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan tidak akan disebut sebagai amalan yang bertakwa kecuali amalan yang dilandasi oleh ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi, yaitu ayat yang terakhir, ayat yang ke-110. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ayat ini merupakan ayat penutup dari surat Al-Kahfi. Surat yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap malam Jumat dan di hari Jumat. Dan surat yang 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir juga dianjurkan untuk dihafal sebagai benteng kita atau benteng anak cucu kita menghadapi fitnah Dajjal. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Ayat yang baru saya sampaikan merupakan ayat yang terakhir, yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, terutama dalam konteks ayat ini adalah orang-orang musyrik. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku adalah bashar, sesungguhnya aku adalah manusia yang sama seperti kalian.
kalau kalian mendustakan aku, mendustakan risalahku, maka datangkanlah ayat-ayat dan kisah-kisah terdahulu seperti yang telah aku ceritakan kepada kalian. Di dalam ayat ini Nabi ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang kisah Dzulqarnain, yang mana kisah-kisah tersebut terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mereka mengajukan pertanyaan dan meminta Nabi menceritakan kisah-kisah tersebut untuk menguji apakah benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi. Maka turunlah ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kisah-kisah yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi dan termasuk orang-orang musyrik. Sekalipun ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca di awal-awal, membaca tafsir dari surat Al-Kahfi ini, ketika datang rombongan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta Nabi menceritakan kisah Ashabul Kahfi, meminta Nabi untuk menceritakan kisah Dzulqarnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan mengisahkan kepada kalian. Besok kalian datang, saya akan mengisahkan kepada kalian. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyebut kata insyaallah. Tidak menyebut kata insyaallah. Maka keesokan harinya mereka menagih janji yang telah sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah belum menurunkan ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah yang diinginkan. Bahkan beberapa hari pun ayat tidak turun. Lalu turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan, sesungguhnya besok saya pasti akan melakukan ini, kecuali katakan insyaallah. Karena semua kehendak ada di tangan Allah. Manusia berkehendak, manusia punya kehendak, tapi yang memutuskan, yang mengeksekusi kehendak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha kuat. Karena kita adalah makhluk Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menyampaikan atau berjanji dengan sebuah janji, maka hendaknya kita senantiasa mengaitkan dengan kehendak Allah, insyaallah, jika Allah berkehendak. Dan tentu ma'asyiral muslimin, kata-kata insyaallah, kata-kata insyaallah ini adalah kalimat yang diucapkan oleh orang yang sudah siap untuk melakukan, hanya saja dia menunggu keputusan Allah. Ketika seseorang sudah siap untuk memenuhi apa yang diinginkan, dia sudah siap, dia ingin datang. Contohnya ketika kita diminta untuk datang ke rumah salah seorang di antara saudara-saudara kita, dan kita siap untuk datang, maka kita ucapkan, insyaallah saya besok datang. Tapi kalau kita belum siap dan tidak mau datang ke rumahnya, maka jangan pernah mengucapkan insyaallah besok saya datang. Jadi insyaallah ini digunakan untuk sesuatu hal yang memang kita sudah siap untuk mengerjakannya, ma'asyiral muslimin. Insyaallah ini seringkali disalahgunakan. Kadang-kadang kita tidak ingin berbuat, tidak ingin melakukan, tapi kita mengucapkan insyaallah. Padahal dengan kata-kata insyaallah kita memberi pengharapan. Padahal sama sekali tidak ada keinginan, tidak ada niat. Maka kalau tidak ada niat, jangan mengatakan insyaallah, tapi kita katakan, afwan, saya belum bisa untuk mendatangi rumah antum. Afwan, saya belum bisa untuk mengerjakan hal tersebut. Jangan kemudian kita memberikan pengharapan dengan kalimat insyaallah. Maka cerita-cerita yang diminta kepada Rasulullah SAW untuk diceritakan ini, kemudian akhirnya turun. Dan Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Maka di dalam penutup surat ini Allah menyatakan kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya saya adalah manusia. Innama ana bashar.
Kalau seandainya saya berdusta, kalau seandainya saya tidak mendapatkan wahyu, saya tidak akan bisa menyampaikan kisah-kisah yang terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Maka Allah menyatakan, memerintahkan kepada Nabi SAW, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mendapatkan wahyu dari Allah, itu artinya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW adalah seorang nabi yang ummi, yang tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Dan ini ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada umat. Di antara hikmahnya adalah bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi perihal hal-hal yang gaib, cerita-cerita yang gaib, cerita-cerita yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, itu semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi dikenal sebagai orang yang pandai membaca, pandai menulis, berinteraksi dengan banyak peradaban, maka orang-orang musyrik pun, orang-orang Yahudi ada mengatakan, apa yang kau sampaikan adalah hasil dari bacaan-bacaan Anda. Tapi Allah takdirkan Nabi SAW adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, akan tetapi beliau perintahkan umatnya untuk menjadi orang-orang yang pandai membaca dan juga pandai menulis. Maka Nabi SAW menyatakan, innama ana bashar yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dan di sini Rasulullah SAW juga mengumumkan kepada seluruh manusia, beliau adalah seorang manusia, beliau bukanlah Tuhan. Maka beliau mengingkari sikap ghuluh, sikap berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Mereka mengangkat Nabiullah Isa, mengangkat derajatnya seperti derajat Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Isa adalah Tuhan. Maka Rasulullah tidak ingin umatnya bersikap berlebih-lebihan, sehingga beliau tegaskan, innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah seorang manusia. Tapi ingat ma'asyiral muslimin, beliau bukanlah manusia yang levelnya sama dengan kita. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah sayyidul anbiya, pemimpinnya para manusia. Bahkan beliau adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul, yaitu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai juga kita memperlakukan Nabi, melecehkan Nabi seperti orang-orang Yahudi melecehkan Nabinya. Orang Nasrani mengangkat tinggi-tinggi sehingga memposisikan pada posisi Tuhan. Orang Yahudi sebaliknya melecehkan Nabi Allah Isa, merendahkan Nabi Allah Isa, melecehkan Nabi-Nabi mereka. Tidak demikian bagi umat Islam. Umat Islam mendudukkan Rasulullah SAW pada level yang terhormat. Beliau adalah Sayyidul Anbiya. Beliau bukan manusia seperti kita, tapi beliau adalah Sayyid, sekali lagi rajanya manusia, Sayyid, rajanya, tuannya para nabi dan para rasul. Sehingga kita tidak menuhankan, dan juga kita wajib untuk memuliakan, mengangkat derajat beliau pada level yang tepat, yang memang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian manusia yang merendahkan derajat Rasulullah SAW, yang merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap syariat Nabi Muhammad SAW sama seperti syariat-syariat yang lain, sama seperti produk-produk hukum yang dibuat oleh manusia. Kalla, sekali-kali tidak, ma'asyiral muslimin. Bila adalah Sayyid, apa yang keluar dari beliau adalah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang terucap dari mulut beliau adalah kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hawa nafsu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innama ana basyarun yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itulah dakwah, misi dakwah para rasul, mengajak manusia untuk menyembah Allah, untuk mengilahkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi, ditaati, dipatuhi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi sama, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh nabi mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, dakwah mereka adalah sama karena agama mereka adalah sama. Agama mereka adalah Islam, agama tauhid, untuk mengesahkan Allah dan mentaati para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah,
yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya, falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Syaratnya hanya dua, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha terhadap kita, dalam keadaan kita kembali dengan wajah-wajah yang ceria karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita akan dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mereka yang akan dihadapkan di hadapan Allah ada wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang putih, ibyaddat wujuhuhum, wajah-wajah mereka putih, wajah-wajah mereka ceria. Mereka adalah orang-orang yang beramal saleh, yang tidak menyekutukan Allah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Adapun ada golongan yang lain yang menghadap Allah dengan wajah yang hitam, dengan kesengsaraan, dengan kehinaan. Mereka-mereka yang tidak beramal saleh, mereka-mereka menyekutukan Allah, mereka-mereka menjadikan hidupnya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan hidupnya untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini, amal saleh dan senantiasa ikhlas serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Dua hal yang harus senantiasa kita jaga, ma'asyiral muslimin, yang harus kita perhatikan adalah amal-amal yang kita kerjakan. Yang kedua adalah niat. Amal-amal yang kita kerjakan hendaknya selalu berorientasi kepada Allah. Hendaknya amal-amal yang kita kerjakan di atas muka bumi ini adalah amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Maka setiap langkah kita, ucapan kita, jabatan kita, apapun yang sekarang kita miliki, kita nikmati, hendaknya semua itu menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Karena inilah, kesalehan inilah yang akan mendekatkan kita kepada Allah, yang akan menjadikan diri kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal saleh itu, ma'asyiral muslimin? Amal saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebut amal saleh jika itu bertentangan dengan perintah Allah dan bertentangan dengan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebut amal saleh sekalipun amal itu diakui, dianggap baik oleh kebanyakan manusia. Akan tetapi jika bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan amal saleh. Karena kesalehan amal, kesalehan perbuatan, kata-kata, ukuran kita jelas, ukuran kaum muslimin adalah jelas, yaitu kesalehan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berasal dari manusia maka kita hadapkan, maka kita timbang dengan timbangan yang sudah jelas, timbangan yang sudah jelas di dalam agama kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan, jangan sampai langkah-langkah kita selama ini tidak diridhai oleh Allah.
bukan merupakan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Perhatikan kata-kata kita selama ini, sikap kita, apakah semua itu termasuk amal saleh atau justru amal-amal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Para ulama senantiasa memberikan nasihat kepada kita, ma'asyiral muslimin, ketika kita ingin melangkah untuk melakukan satu amalan, maka perhatikan apakah amalan ini mendekatkan saya kepada Allah, apakah amalan ini termasuk ketaatan kepada Allah, ataukah amalan ini membuat saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihah. Yang terakhir, yang kedua, ma'asyiral muslimin, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah. Beramal, amalannya baik sesuai dengan tuntunan, tapi niatnya bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal tersebut. Beramal saleh tapi di sisi yang lain dia berbuat syirik kepada Allah, maka kesyirikan ini akan menghancurkan amal-amal kebaikannya. Dan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya adalah syirik. Bukan syirik yang besar. Syirik yang besar termasuk hal yang dikhawatirkan oleh Nabi. Akan tetapi ada syirik yang justru sering dilalaikan oleh manusia, yaitu syirik kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan wahai sahabat-sahabatku adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya, beramal untuk manusia, berbuat kebaikan untuk manusia. Dia beramal saleh, riya, pamer, sum'ah, maka amal tersebut akan berubah menjadi amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jaga amal-amal kita. Lihat apakah amal-amal kita selama ini, ma'asyiral muslimin, termasuk kategori saleh apa tidak, baik menurut Allah dan Rasulnya apa tidak. Kemudian yang kedua, dijaga keikhlasannya. Kita perlu menjaga keikhlasan ini dan kita jadikan semua amal ini karena Allah. Yang terakhir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam menafsirkan ayat ini mengutip satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana as-salata haitsu yarahu an-nas wa asa'aha haitsu yakhlu, fatilka istihanatan istahana biha rabbahu azza wa jalla." Barang siapa yang salat, ketika di hadapan manusia dia salat dengan baik, dia memperbaiki salatnya. Tapi ketika tidak ada orang yang melihat, dia salat dengan cara yang paling buruk, dia tidak baik melaksanakan salatnya, maka seorang hamba tersebut dia sedang menghina Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia lebih takut kepada manusia daripada dia takut kepada Allah. Dia lebih takut dan dia lebih ingin pujian manusia daripada penilaian dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kesendirian ma'asyiral muslimin, ingatlah bahwa Allah melihat kita, dan ingatlah dan jadikan bahwa di dalam kehidupan ini Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Manusia semua kecil, manusia semua rendah, tidak ada yang lebih besar di sisi, tidak ada yang lebih besar bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka agungkan Allah, besarkan Allah. Jangan sampai ketika kita beribadah hanya dilihat oleh Allah, kita pun asal-asalan dalam beribadah. Tapi ketika ada manusia, kita pun takut. Ketika kita diminta oleh bos kita untuk menyerahkan satu pekerjaan, kita pun melakukan dengan pekerjaan yang terbaik, melakukan dengan cara yang terbaik. Tapi ketika Allah meminta kita, melihat kita, kita pun asal-asalan mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu artinya kita merendahkan Allah, kita meremehkan Allah, kita hanya berbohong ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita berbohong ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadilah Allah orientasi kita, jadikanlah Allah sebagai tujuan kita. Amal kebaikan tujuannya hanya Allah, insyaallah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghafar, ya sattar ya rahman ya rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da ad-din.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في رهينيا وفي كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.